Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi sanna 'alaina bi sunnatin hasanah wa syar'a 'alaina bi amri bis sabri 'alal musibah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat Masjid Baitul Jamil yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperkuat akidah kita dalam situasi dan kondisi seperti yang kita rasakan saat ini jamaah sekalian. Kita pun senantiasa memperbanyak, memperbaiki dan menyempurnakan ibadah kita. Serta tidak kita lupakan untuk senantiasa menyambung silaturahmi, mempererat ukhuwah di antara kita. Semuanya kita lakukan dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, bahagia dan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu indikasi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa siap menghadapi situasi dan kondisi apapun di tengah-tengah kehidupannya. Para jamaah rahimakumullah, karena hal yang pasti dan tidak akan luput dari kehidupan ini adalah problematika kehidupan, permasalahan yang kita hadapi dimanapun, kapanpun, siapapun, dan dengan apapun, bahkan dengan siapapun, pasti memungkinkan akan terwujudnya satu permasalahan. Apapun permasalahan kita jamaah sekalian, dan seperti yang kita rasakan saat ini, betapa pandemi ini kemudian menyebar ke berbagai problematika hidup dan kehidupan kita. Sungguh indah Allah memberikan rambu-rambu kepada kita jamaah sekalian di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Sungguh kami bersumpah. Jadi lamnya itu secara tata bahasa Arab disebut lam qasam. Jadi Allah bersumpah. Artinya tidak mungkin tidak. Kami Allah akan menguji kalian semuanya. Apapun profesi kita pasti akan mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah memperjelas bisyai'im minal khauf. Dengan apapun yang mengandung rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, walju dan rasa lapar, kekurangan harta. Sebagai dampak corona yang kita rasakan, berapa banyak perusahaan yang gulung tikar karenanya. Berapa banyak usaha-usaha seorang manusia yang diakibatkan oleh pandemi yang melanda kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, walju wa naqsim minal amwal. Secara spesifik Allah menjelaskan dan kekurangan harta benda. Wal anfusi, bahkan berapa jiwa
Berapa orang-orang yang kita cintai, kita sayangi jamaah sekalian, yang telah mendahului kita. Untuk itu jamaah sekalian, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, termasuk juga kekurangan hasil buah tangan kita, hasil karya kita yang kadang-kadang tidak begitu bermakna ketika kita dihadapkan dengan problema kehidupan kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sebagai seorang mukmin tentu sangat berbeda di dalam memberikan dan mendapatkan serta mencari solusinya. Ketika orang lain barangkali dengan cara-cara yang mereka lakukan tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kiat sukses menghadapi problematika hidup ini sebagai seorang mukmin yang pertama adalah kesiapan kita. Mau bagaimanapun juga kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus siap ridha terhadap takdir yang melanda kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena didasari dengan surah Al-Baqarah ayat 216, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi jamaah sekalian, masalah yang kita hadapi, penyakit yang kita rasakan selama ini, bahkan salah seorang di antara orang tercinta kita yang mendahului kita ini, tentu bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Namun seorang mukmin pasti husnudzon, positive thinking kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang Maha tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kadang-kadang seorang manusia menyukai sesuatu padahal itu bisa jadi berdampak negatif dalam kehidupannya. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah saja yang Maha tahu. Maka pasrahkan sepenuhnya sebagai seorang mukmin. Tawakkal 'ala Allah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal, berserah diri sepenuh hati. Setelah kita berusaha secara maksimal, beribadah secara optimal, lalu bertawakal secara total. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, kiat sukses seorang mukmin menghadapi problematika kehidupannya adalah kesabaran. Maka ayat tersebut diakhiri dengan wabasyiris sabirin. Di tengah-tengah pancaroba Allah memberikan berbagai macam cobaan dan bala bencana ini, ternyata pada akhirnya Allah memberikan kabar berita yang begitu menggembirakan, yaitu bagi orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang begitu menyejukkan hati kita jamaah sekalian. Seorang mukmin yang menyadari betul bahwa jangankan masalah yang kita hadapi, bahkan diri kita pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada masalah yang kita hadapi, bukan masalah itu yang kita takutkan, bukan masalah itu yang merisaukan kehidupan kita, melainkan bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta segala sesuatunya. Maka ketika virus ini terjadi jamaah sekalian, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, yang kita sedihkan bukan coronanya itu sendiri, melainkan Sang Penciptanya, sehingga kita selalu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika panjenengan bertahajud ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada Allah akan menjaminkan kehidupan kita. Apapun yang menimpa kita, baik maupun buruk menurut kita, insya Allah akan diberikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah dengan sebuah bangunan yang begitu mulia di dalam kehidupan kita. Maka Allah melalui Rasulullah SAW tidak segan-segan memberikan sabdanya yang luar biasa, menghibur bagi orang-orang yang meninggal karena satu wabah, diberikan jaminan oleh Rasulullah meninggal dalam keadaan syahid. Ini begitu mulianya Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Untuk itu jamaah sekalian, kita senantiasa kesabaran ini yang akan kemudian mengembalikan segala kehidupan kita, bahkan kematian kita. Sampai di surah Al-Mulk disebutkan, jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi bukan sekedar sakit atau sehat, bukan sekedar miskin atau kaya,
bahkan mati atau hidup pun satu ujian yang luar biasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bisa jadi dengan musibah-musibah ini jamaah sekalian, kita lebih preventif di dalam penjagaan diri kita. Kita lebih protektif terhadap bagaimana ternyata kehebatan Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, mencintai orang yang suci, sehingga setiap hadis-hadis, buku-buku fikih, hadis-hadis yang sahih selalu diawali dengan bab taharah. Betapa kita selalu menjaga kesucian dan kebersihan kita jamaah sekalian. Innallaha yuhibbut tawabin. Kenapa dihubungkan dengan kebersihan kesucian? Tawabin bertaubat karena taubat adalah kebersihan kesucian diri kita. Bisa jadi Allah memberikan musibah seperti ini karena banyaknya dosa dan noda kita jamaah sekalian. Dan jamaah kita harapkan untuk senantiasa bersihkan jiwa kita dari perbuatan dosa-dosa kita, beristighfar. Kita bertaubat kepada Allah, membersihkan jiwa kita, dan kemudian disertai dengan menyucikan diri kita dari segala macam hadas dan najis. Dan dengan demikian inilah yang ternyata sekarang ini terjadi. Kita diharapkan menjaga kebersihan kita, menjaga bagaimana kita membawa kemaslahatan kepada umat yang lain. Jangan sampai kita menyakiti diri kita, apalagi menyakiti orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga jamaah, tenangkan diri kita. Jangan panik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga inna ma'al usri yusra. Ya, ketika ada kesulitan pasti akan dijamin satu kemudahan dari Allah. Sekarang barangkali insya Allah mudah-mudahan dengan semakin mengecilnya virus ini, zona-zona yang tadinya hitam, merah, kemudian sekarang mulai oranye atau dan sebagainya, level-levelan yang sudah kita hadapi, mudah-mudahan benar-benar dengan kesabaran panjenengan semuanya, dengan keimanan panjenengan semuanya, ikhtiar yang luar biasa dari panjenengan, mudah-mudahan Allah memberikan sayang kepada kita, menghabiskan dan menghilangkan virus ini dari muka bumi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat tentu yang tidak kalah pentingnya adalah muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi yang kemudian mengarah kepada tazkiyatun nafs. Kita introspeksi diri kita, bagaimanapun juga mungkin kula jenengan ketakwaan kita, keimanan kita selama ini ya masih perlu kita perbaiki dalam segala lini kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah di sini surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya suatu bangsa, suatu negeri, suatu lingkungan, masyarakat bangsa dan umatnya ini beriman bertakwa, pasti Allah membuka pintu keberkahan yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Kenapa kok kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan? Barangkali walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena mungkin banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Masih banyak yang menistakan kalimah-kalimah Allah. Masih banyak yang jauh dari tuntunan dan tatanan Allah. Sehingga Allah tidak segan-segan memberikan satu sedikit saja ujian ini, memberikan peringatan kepada kita agar kita la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang menjadi syariat Allah dan menjadi sunnah Rasulullah untuk kita jadikan sebagai dasar hidup kita di dalam menghadapi segala problematika kehidupan, yaitu jadikan Allah sebagai tempat berlindung kita. Dengan cara apa? Dengan cara peningkatan iman takwa kita. Karena Allah menjanjikan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kata-kata yaj'al di sini adalah fi'il amar lil ghaib, satu kepastian, lil qat'i. Ya, satu kepastian Allah pasti akan memberikan solusi terbaik. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga diberikan rizki yang tanpa disangka-sangka. Bisa jadi kula jenengan akibat pandemi yang hampir 2 tahun ini melanda kita, bisa jadi ekonomi kita tidak karu-karuan, tapi dengan ketakwaan panjenengan semuanya, Allah akan memberikan jalan terbaik yang tanpa disangka untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dengan rizki yang halalan thayyiban mubarakah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita sekeluarga jamaah Masjid Baitul Jamil
dan seluruh kaum muslimin insyaallah diberkahi Allah, diberkahi dunia kita, diberkahi akhirat kita, diberkahi keluarga kita, usia kita, dan juga diberkahi rizki kita sehingga membawa kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.